Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kalbuba Pasila dari kelas 4A Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan pembiayaan modal kerja. Pendahuluan, manajemen modal kerja adalah bagaimana perusahaan mengelola aktiva aset lancar yang bersumber dari hutang lancar dan sumber lainnya, hutang jangka panjang, modal untuk kelangsungan hidup perusahaan. Kebutuhan modal kerja perusahaan akan berbeda sesuai jenis bidang usaha, apakah di sektor jasa, perdagangan, industri, atau manufaktur. Pengertian modal kerja. Aktiva yang diperlukan perusahaan untuk menyelenggarakan operasional harian dengan perputaran dalam jangka pendek 1 tahun. Kas, bank, surat-surat berharga yang mudah diuangkan, misal bilet giro, cek, deposito, piutang dagang, dan persediaan yang tingkat perputarannya tidak lebih dari 1 tahun atau 1 periode. Dana yang diperlukan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan sehari-hari seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, membayar utang, dan pembayaran lainnya. Masa perputaran modal kerja dimulai sejak kas ditanamkan pada elemen-elemen modal kerja, yaitu persediaan bahan baku, barang jadi, dan piutang, hingga menjadi kas lagi, adalah kurang dari 1 tahun atau jangka pendek. Masa perputaran modal kerja menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan modal kerja tersebut. Semakin cepat, maka semakin efisien penggunaan modal kerja, dan semakin kecil dana perusahaan tertahan diinvestasikan dalam modal kerja. Konsep modal kerja. Modal kerja kuantitatif, jumlah dana yang tertanam ditempatkan di seluruh aktiva lancar. Modal kerja kualitatif, jumlah selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar untuk membiayai operasi perusahaan tanpa terganggu oleh pembayaran hutang yang jatuh tempo. Modal kerja fungsional, jumlah dana yang menghasilkan pendapatan secara langsung terdiri dari kas, piutang dagang, persediaan, dan penyusutan. Kebijakan modal kerja. Strategi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja dari berbagai sumber dana, yaitu kebijakan konservatif, modal kerja yang bersumber dari dana jangka panjang, kebijakan moderat, modal kerja yang bersumber dari dana yang berjangka waktu kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva, kebijakan agresif, modal kerja yang bersumber dari dana jangka pendek atau lebih pendek. Penentuan kebutuhan modal kerja. Metode keterikatan dana, ada 2 faktor yang menentukan pada metode ini. Pertama, periode terikatnya modal kerja. Jangka waktu yang dibutuhkan mulai dari kas ditempatkan ke dalam elemen modal kerja, bahan baku, persediaan, sampai menjadi penjualan baik secara tunai maupun menjadi piutang hingga menjadi kas kembali. Gambaran periode terikatnya modal kerja untuk usaha dagang dan industri manufaktur adalah sebagai berikut. Usaha dagang, kas, inventory, piutang, kas. Industri manufaktur, kas, bahan, proses, barang, piutang, kas. 2. Proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari. B. Metode perputaran modal kerja. Studi kasus menentukan kebutuhan modal kerja. Kasus pertama, tahun depan PT Limau Madu mempunyai rencana untuk memproduksi barang jadi 6.000 unit sebulan, 1 bulan 30 hari. Bahan baku yang dibutuhkan adalah 3 kg per unit. Barang jadi seharga 1.300 kg per kilogram. Bahan baku sebelum diproses rata-rata disimpan di gudang selama 10 hari. Lamanya proses produksi 5 hari.
Setelah produk jadi, disimpan rata-rata 15 hari sebelum terjual. Piutang tertagih selama rata-rata 40 hari. Upah langsung per unit barang jadi 2.100. Biaya pemasaran tunai sebulan 13.200.000, biaya administrasi dan umum sebulan 9.600.000, dan kas minimal ditentukan sebesar 3 juta. Hitung jumlah kebutuhan modal kerja PT Limau Maju. Berapakah jumlah pembiayaan modal kerja dari Bank Syariah? Apabila jumlah yang diberikan maksimal 70% dari kebutuhan modal kerja dan 30% harus disediakan sendiri oleh perusahaan. Jawab, periode terikatnya modal kerja. Lamanya bahan baku disimpan 10 hari, lamanya proses produksi 5 hari, lamanya barang jadi disimpan 15 hari, lamanya piutang tertagih 40 hari, jumlah terikatnya modal kerja 70 hari. Kebutuhan kas per hari. Pembelian bahan baku 6.000 dibagi 30 dikali 3 kg dikali 1.300 sama dengan 780.000. Pembayaran upah langsung 6.000 dibagi 30 dikali 2.100 sama dengan 420.000. Pembayaran biaya pemasaran 13 juta di 13.200 dibagi 30 sama dengan 440.000. Pembayaran biaya administrasi dan umum 9.600 dibagi 30 sama dengan 320.000. Jumlah modal kerja yang dibutuhkan 1.960.000. Dengan demikian, jumlah modal kerja yang dibutuhkan adalah 70 hari dikali 1.960.000 ditambah 3 juta sama dengan 140.200.000. Pembiayaan modal kerja dari Bank Syariah 70% kali 140.200.000 sama dengan 98.140.000. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.